gitu. Terjadilah proses tawar-menawar itu yang pada akhirnya dari proses tawar-menawar itu akan mencapai harga yang disepakati baik itu oleh produsen maupun oleh konsumen. Nah, itulah yang dikenal dengan harga keseimbangan atau titik equilibrium. Nah, titik equilibrium itu akan tercapai ketika QD itu sama dengan QS, atau kalau sumbunya menggunakan P berarti PD sama dengan PS, seperti itu. Ya, jadi baik menggunakan sumbu Q atau sumbu P itu harus tetap mereka itu harus seimbang. Artinya jumlah barang yang diminta sekian eh, sama dengan yang diminta dan juga yang sama dengan yang ditawarkan. Berarti kalau pakai Q itu berarti jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta gitu. Atau kalau menggunakan P berarti harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Tapi mostly kebanyakan itu pakainya QD sama dengan QS seperti itu. Nah, kita lihat pengaplikasiannya di dalam soal. Ah, sebentar. Nah, ini kita lihat pengaplikasiannya di dalam soal. Misalkan diketahui fungsi penawarannya adalah QD sama dengan 200 minus 0,2 P dan juga QS sama dengan minus. Ah, penjelasan. Bentar, guys. Nah, misalkan QD-nya sama dengan 200 minus 0. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Mbak. 200 minus 0,2, QS sama dengan minus 150 plus 0,3. Dan setelah itu kan masukin rumusnya, QD sama dengan QS. Temulah harga, ini kan gampang ya, kalau matematikanya tinggal dipindah ruas. Setelah dipindah ruas, ketemulah P-nya dulu. P keseimbangan ya. Jadi ada 3 P dan juga ada 3 Q. Ada PD, ada PS, dan juga ada PE atau price equilibrium. Sama juga dengan Q. Ada QD, QS, dan juga Q equilibrium namanya. Nah, kalau kalau ngomongin itu kan harga dan ini keseimbangan, berarti yang dicari adalah QE. Kalau yang dicari ini berarti namanya PE atau price equilibrium. Nah, setelah dapat price equilibriumnya 700, disubstitusikanlah ke salah satu fungsi yang mau dicari key-nya. Boleh fungsi permintaan, boleh fungsi penawaran juga. Kayak gitu, ya. Nah, setelah ketemu, dimasukkan atau disubstitusi, temulah berarti dengan harga 700, maka barang dan jasa yang ditawarkan ataupun diminta itu ada di angka 60. Maka titik equilibriumnya itu berada di angka segini. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik equilibrium. Oke, nah kemudian biasanya itu akan ada soal menggambarkan kurvanya. Nah, kalau gambaran kurvanya ya kayak biasa, kalian gambar dulu ini kan kurva supply, kemudian ini adalah kurva demand, kayak gitu. Cari-cari kurva demand gimana? Ini kan dicari ini. Kemarin kalau mau cari P, Q-nya dinolkan, kalau mau cari Q, P-nya dinolkan. Kayak standar lah yang udah kalian pelajari. Nah, kemudian
setelah ketemu ini yang dinamakan dengan titik keseimbangan atau titik equilibrium, yang dimana dia dengan sumbu P itu dia harganya ada di 700 dan juga sumbu Q-nya dia berada di angka 60 ya. Kayak gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya eh, elastisitas. Apa itu elastisitas? Nah, atau namanya elastisitas permintaan dulu. Ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Tapi biasanya yang lebih fokus adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah eh kan kemarin konsepnya gini, kalau P-nya itu naik, maka Q-nya akan turun, gitu, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, kalau P-nya naik 1%, gitu kan? Kira-kira Q-nya bakal turun berapa nih, gitu. Oke, perubahannya atau derajat kayak namanya elastis kan bakal balik ke sempurnanya itu seperti apa gitu. Jadi kita pengen tahu kalau harga mangganya naik 1%, kira-kira penurunan permintaan terhadap mangga itu berapa ya gitu. Jadi intinya kita pengen cari tahu seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap penurunan permintaan seperti itu. Kalau namanya elastisitas permintaan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk kita mencari tahu berapa besar perubahan barang yang diminta akibat dari perubahan harga barang itu sendiri, kita menggunakan rumus yang dikenal dengan elastisitas demand. Nih, ID. Yaitu rumusnya adalah yang ini, Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Atau dengan kata lain, delta Q dibagi dengan Q per delta P dibagi dengan P. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah seperti ini. Misalkan diketahui harga telur 500, maka permintaannya sebanyak 100. Gitu kan. Sama nih. Tulis dulu P1 sama dengan 500. Kemudian Q satunya sama dengan 100. Nah, kemudian harganya kan turun, ya kan? P2-nya berarti 400. Kemudian naiknya jumlah barang yang diminta. Nah, Q2-nya sama dengan 150. Nah, kita mau cari tahu ED-nya berapa, koefisien elastisitasnya itu berapa sih ED. Nah, kalau ini pakainya bukan rumus yang Q min Q1, Q2, tapi ya pakai rumus ED. Nah, kita lihat. Nah, tadi kan kita rumusnya apa kalau di rumusnya ini? Q2 min Q1 dibagi Q1 per P2 min P1 per P1 gitu kan. Berarti yang di atas adalah jumlah barang, perubahan jumlah barang dibagi dengan barang sebelumnya, kemudian uh, penyebutnya adalah P2 dikurang P1 per P1, berarti yang atas Q P. Nah, kita masukin yang tadi gitu kan.
Q2-nya 150, Q1-nya 100 tadi yang di sini, ya kan? Nah, dibagi 100, ini kan Q1. Ini kan rumusnya tadi Q2 min Q1 dibagi dengan Q1, ya kan? Nah, yang bawahnya kan ini P-nya. P-nya tadi P2 min P1 dibagi dengan P1. Yang ini ketemulah hasilnya 50/100, yang ini minus 100/500. Akhirnya ketemu 0,5 per 0,2. Maka ketemulah berarti elastisitas barangnya ini adalah sebesar minus 2,5. Nah, keterangannya elastis demand minus 2,2, minus hanya menunjukkan arah perubahan negatif. Sifatnya tadi kalau P-nya naik gitu kan, maka Q-nya turun gitu. Nah, berarti kalau misalkan P-nya itu naik 1 unit, maka penurunan permintaannya adalah sebesar 2,5 unit gitu. Jadi kalau misalkan harga ini naik Rp1 gitu kan, maka permintaannya akan turun sebesar 2,5 unit. Seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan elastisitas. Nah, setiap angka elastisitas ini punya makna. Maknanya ini ingin menunjukkan apakah barang itu ada yang namanya sifatnya elastis, ada barang yang sifatnya, kalau elastis itu berarti barang yang sangat peka terhadap perubahan harga, kayak gitu. Ya kan? Atau kalau misalkan harganya naik, maka penurunan atau kenaikannya juga akan lebih besar daripada perubahan harganya. Nah, sementara itu kalau ada barang yang inelastis, inelastis itu adalah barang mau harganya naik, harganya turun, pokoknya dia nggak akan berubah lebih besar dibandingkan perubahan harganya. Contoh barang inelastis itu apa? Contohnya misalkan beras, sembako, dan lain-lain. Nah, itu dia mau harganya naik atau turun, gitu kan? Permintaannya nggak akan jauh beda kayak gitu karena masyarakatnya butuh terhadap barang-barang tersebut gitu. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Kalau jenis-jenis atau macam-macam elastisitas permintaan. Nah, kalau elastisitasnya lebih dari satu, pokoknya patokannya adalah satu. Kalau dia lebih satu disebut juga dengan barang-barang elastis. Barang-barang elastis artinya perubahan permintaannya itu lebih besar dibandingkan perubahan harganya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau harganya berubah satu, naik naik 1 unit, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun lebih dari 1 unit atau lebih dari satu. Kayak gitu. Bisa tadi 2,5 atau 3,5, pokoknya lebih dari satu. Sementara itu kalau barangnya inelastis, ya, itu berarti penurunan eh namanya penurunan permintaannya itu kurang dari satu gitu. Artinya kalau misalkan harganya naik 1 unit, maka permintaannya mungkin cuma berubah 0,5 atau 0,3 kayak gitu. Contoh barangnya apa nih, tadi yang saya bilang adalah kebutuhan pokok. Nah, Pak Edi ini tadi cara nyarinya gimana Pak? Kok Edi bisa lebih dari satu? Ya tadi cara carinya yang ini. Nanti kan ketemu nih Edi-nya. Nah, ide inilah nanti yang akan digolongkan. Ya, ini termasuk jenis elastisitas yang mana. Kalau misalkan ED-nya sama dengan satu, artinya kalau P-nya naik satu, gitu kan, maka Q-nya juga akan turun sebesar satu, gitu. Kalau P-nya naik 10%, maka Q-nya akan turun 10%. Kalau tadi elastis, kalau P-nya naik 10%, maka Q-nya bisa turun sampai 12%, kayak gitu. Pokoknya dia lebih besar penurunannya. Oke. Nah, ada juga barang yang elastis sempurna atau dia itu permintaan ED-nya itu infinity. Contohnya adalah barang-barang antik yang kita nggak tahu dia bakal berubahnya tuh naik atau turunnya gimana, kita nggak tahu. Nah,
Ada juga adalah barang permintaannya inelastis sempurna. Inelastis sempurna itu artinya dia tidak akan berubah-berubah gitu. Contohnya adalah permintaan terhadap garam gitu. Kenapa permintaan terhadap garam itu tidak berubah meskipun harganya naik atau turun, tuh kan? Ya karena garam itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan di kehidupan bumi seperti itu. Atau bisa jadi kalau misalkan nanti udara, misalkan ya, udara itu dijual gitu kan. Nah, permintaan terhadap udara itu meskipun P-nya naik berapa nggak akan punya pengaruh, pokoknya bakal tetap dibeli kayak gitu. Itu artinya inelastis sempurna. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi kenapa sih barang itu elastisnya bisa inelastis dan juga tidak elastis gitu. Yang pertama adalah barang substitusi. Semakin banyak barang substitusinya, maka barang itu akan semakin elastis. Ya, kenapa semakin elastis? Karena mereka bisa mengganti-ganti posisi barang tersebut. Ya, contohnya adalah yang permintaannya elastis itu adalah shampoo, misalkan, ya kan? Shampoo itu kan barang substitusinya banyak, mereknya banyak dan segala macam banyak. Maka kalau misalkan itu jenis barangnya dia semakin elastis. Coba kalau misalkan beras, kenapa beras itu cenderung inelastis? Ya karena jarang ada penggantinya beras gitu. Misalkan mau pakai gandum, pun gandum itu juga terbatas gitu, apalagi orang Indonesia. Maka itu dia semakin sedikit barang substitusinya, maka elastisitasnya semakin inelastis. Kalau elastis kan gampang dirubah-rubah gitu kan, kayak kalian main slime, itu kan elastis tuh. Nah, tapi kalau misalkan inelastis tuh susah dirubah-rubah, nggak bisa mengikuti bentuk kayak gitu. Kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Artinya kalau uangnya semakin sedikit atau pendapatan yang dibelanjakan untuk barang itu semakin sedikit, biasanya pendapatan kita dikit, maka barang tersebut akan cenderung inelastis. Kayak gitu. Tapi kalau pendapatan kita banyak untuk belanjakan suatu barang, biasanya cenderung lebih elastis. Nah, dan juga ada kategori barang untuk kebutuhan pokok kah atau kebutuhan mewah seperti itu. Biasanya kalau semakin pokok, semakin penting, makin urgent, itu dia biasanya barangnya itu akan bersifat inelastis. Sementara itu kalau barang-barang mewah atau segala macam, biasanya itu semakin elastis karena dia bisa diganti-ganti atau disubstitusi dengan barang yang lain. Dan juga yang terakhir ada keragaman penggunaan barang. Oke. Dan juga ada lagi satu lagi faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu jangka waktu. Biasanya di dalam jangka pendek, misalkan gini, pemerintah itu kan saat ini pakainya BBM, gitu kan. Pemerintah itu pakainya bahan bakar minyak. Sementara itu sekarang pemerintah sudah mulai menggantikan dengan bahan bakar listrik, gitu kan. Nah, di dalam jangka pendek Di dalam jangka pendek, elastisitas BBM ini akan bersifat inelastis. Artinya dia akan sulit dalam jangka pendek masih sulit untuk digantikan dengan listrik gitu. Karena satu, listrik juga supply-nya belum tersedia banyak di pasar. Kemudian produsen mobil juga belum banyak yang menciptakan mobil-mobil listrik. Kemudian faktornya lagi yang mempengaruhi kenapa BBM di dalam jangka pendek itu inelastis adalah bisa jadi karena sudah terbiasa pakai BBM lebih murah, lebih hemat mereka pikir. Kemudian stasiun-stasiun pom bensin dan lain sebagainya macamnya itu juga lebih banyak tersedia dibandingkan listrik. Nah, maka biasanya di dalam jangka pendek elastisitas permintaan terhadap BBM itu akan cenderung inelastis, ya, inelastis. Nah, sementara itu gimana Pak di jangka panjang? Nah, kalau di jangka panjang permintaan terhadap BBM itu akan semakin elastis gitu. Kenapa semakin elastis? Karena masyarakat sekarang udah banyak mengurangi permintaan terhadap BBM dan mulai beralih ke listrik. Misalkan tadi sekarang gas station apa buat listrik
itu udah semakin banyak sering ditemui, kemudian ternyata biaya listrik itu lebih murah, kemudian banyak produsen pilihan mobil yang menggunakan mobil listrik dan lain sebagainya macamnya. Sehingga di dalam jangka panjang maka elastisitas permintaan terhadap BBM itu semakin elastis seperti itu. Oke, paham sampai sini? Ya, Pak. Ya. Nah, itu adalah namanya elastisitas. Jadi eh, ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi. Nah, dari sisi penawaran itu juga ada yang namanya elastisitas penawaran. Ya, nah rumusnya itu adalah seperti ini. IS sama dengan Q2 min Q1 dibagi setengah Q2 plus Q1 ya per P2 min P1 setengah P plus P1. Nih, dicatat dan diingat rumusnya. Nah, gimana pengaplikasiannya di dalam soal? Nah, misalkan kita lihat harga tiket bus adalah 40.000. Maka harga tiket KA dengan jurusan yang sama berada di bawah tiket bus. Dan permintaan rata-rata tiket KA tersebut sebanyak 2.000. Jika harga tiket bus naik menjadi 45.000, sementara harga tiket kereta apinya tetap, tuh kan, maka permintaan tiket KA akan mengalami kenaikan menjadi 2.300 nih. Jadi kasus yang pertama adalah dia ada dua jenis nih barang. Ada KA gitu kan. Ada bis. Mereka sama-sama misalkan mereka mau ke Surabaya kan. Harga tiket bus 40.000 gitu. Kemudian harga tiket kereta api dengan tujuan yang sama itu di bawah harga tiket bus. Misalkan kita taruh 30.000 harga kereta api. Nah, kemudian jika harga tiket bisnya naik, itu kan, mengalami kenaikan jadi 45.000. Nah, misalkan dengan harga 30.000, tadi rata-rata tiketnya dulu terjual itu sebanyak 2.000, gitu kan. Nah, sekarang bisnya harganya naik jadi 45.000, gitu kan. Nah, ketika harganya dia naik jadi 45.000, maka otomatis mereka ini kan cenderung akan lebih naik ke kereta api karena mereka ini kan barang substitusi, kan. Maka tiket kereta api naik sebesar 2.300. Nah, ini sorry deh, ini ke elastisitas. Oh, ini namanya elastisitas silang. Kalau yang ini namanya elastisitas eh, penawaran. Ya, nah rumusnya pakai yang ini. Sorry, ini bukan elastisitas penawaran, ini namanya elastisitas silang. Elastisitas silang itu adalah elastisitas kalau ada dua jenis barang substitusi itu berapa perubahannya gitu ya. Ini namanya elastisitas silang. Nah, kita lihat misalkan ketemu lah, kan kita masukin dulu nih. Si 2.300 dikurang 2.000 dibagi dengan setengah 2.000 plus 2.300. Kemudian yang bawahnya juga sama setengah 45.000 dikurang 40.000 dan juga setengah itu sama dengan 40.000 ditambah 45.000. Nah, kemudian step berikutnya udah nih ketemu, yang atas ketemu sekian, yang bawah juga ketemu sekian. Nah, terus dilanjutkan lagi, tinggal dikali setengah dikali 4.300, maka ketemu adalah angkanya sekian dan juga ininya sebesar sekian. Maka
0,13 dibagi dengan 0,12, maka besarnya angka elastisitas silangnya ini adalah sebesar 1,08. Jadi lebih dari satu, berarti permintaan kereta api atau koefisien elastis silang antara kereta api dan bis itu adalah sebesar 1,08. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau salah satu tiket atau harga baik bus maupun apa namanya kereta api itu berubah, ya. Misalkan kalau harga kereta api berubah meningkat sebesar 1 unit, gitu kan, maka permintaan terhadap bisnya itu akan naik sebesar 1,08. Nah, sebaliknya, kalau harga bisnya naik 1 unit, maka permintaan terhadap kereta api akan meningkat sebesar 1,08 unit gitu. Karena mereka ini substitusinya sangat dekat gitu. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan elastisitas silang. Nah, ini juga sama elastisitas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, ada inelastis, elastis dan lain sebagainya macamnya, itu juga sama, lebih dari satu dan satu gitu. Nah, tetapi biasanya mostly yang banyak sering keluar di dalam ujian itu dia adalah si elastisitas permintaan ini. Nah, itu sebetulnya ada gambar kurvanya. Nanti saya coba carikan dulu di mana yang dia ada gambar bentuk kurvanya. Nanti kalau bentuk kurvanya itu dia lebih mengacu, kita lihat dari permintaan, penawaran dan lain sebagainya macamnya, itu bentuk kurvanya itu seperti apa. Nah, tapi yang perlu dipahami sampai sini dulu itu adalah bagaimana kita bisa menentukan elastisitas, jenis elastisitasnya itu berada termasuk jenis elastisitas apa, seperti itu. Nah, eh, coba saya cariin. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Pak, berarti tadi yang tulisannya penawar hukum elastisitas penawaran itu diganti jadi hukum elastisitas persilangan, termasuk yang macam-macam sama faktornya. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Nah, sebentar ya. Saya, kayak PPT saya ada yang lewat deh kemarin, saya hapusin benar. Nah, ini yang lebih jelasnya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini eh, ada tadi eh, elastisitas permintaan, penawaran, silang, dan juga elastisitas pendapatan. Nah, tadi elastisitas harga permintaan itu kan tadi persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang itu sendiri. Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian
Kalau tadi ED-nya itu lebih dari satu, maka dia disebutnya barangnya elastis. Barang elastis itu artinya barang yang bisa diganti-ganti dengan cepat gitu. Sementara kalau ED-nya nanti hasilnya ketemu kurang dari satu, berarti barang itu jenisnya inelastis atau sulit untuk digantikan. Sementara itu kalau ED-nya itu dia hasilnya sama dengan satu, gitu kan? Jawabannya sama dengan satu, dia sama-sama persis nih. Misalnya kamu hitung ternyata satu. Nah, kalau dihitung sama dengan satu, ya udah berarti itu jenis barangnya disebut unitary elastis. Sementara kalau misalkan dia nol gitu kan, maka dia disebutnya inelastis sempurna. Tapi kalau dia infinity atau tidak diketahui berapa besarnya disebut elastis sempurna. Nah, ini adalah bentuk kurvanya barang yang disebut elastis gitu ya. Nih, misalkan saudara lihat perubahan P1 ke P2 atau sebaliknya ini kan tidak terlalu besar gitu kan. Tidak terlalu besar kan. Nah, tapi saudara lihat bahwa dari perubahan dari Q2 ke Q1 itu jumlahnya atau besarnya itu lebih besar bidangnya dibandingkan dengan perubahan P2 ke P1 ya. Bidangnya ini lebih besar ya kan dari Q2 misalkan dia ke Q1 misalkan harganya naik. Nah, maka bentuk kurvanya dia akan cenderung lebih landai ya. Lebih landai. Ini disebut juga dengan barang elastis. Maka bentuk kurvanya akan lebih landai. Sementara itu, ada barang yang sifatnya inelastis. Itu saya bilang. Contoh barang inelastis itu beras, misalkan. Ya kan? Saudara beli beras atau saudara beli sembako gitu kan. Nah, mau sembako itu kan kebutuhan pokok, gitu kan. Mau harganya naik atau harganya itu dia turun, permintaannya nggak akan jauh beda gitu. Kenapa? Karena semua orang butuh yang namanya sembako, butuh orang yang namanya beras, gitu kan. Mau harganya naik atau harganya turun, mereka pasti akan tetap belanja beras ataupun sembako tersebut. Tapi meskipun dengan misalkan ngomel-ngomel, gitu kan, atau ngedumel, gitu kan. Nah, bentuk kurvanya nih saudara lihat, dia akan cenderung lebih straight atau lebih tegak, gitu kan. Artinya apa? Artinya meskipun P-nya itu naik lebih besar, gitu kan, maka permintaannya ini berubahnya tidak akan sebesar perubahan harganya, gitu. Makanya kurvanya berbentuknya agak lebih tegak, gitu. Inilah yang disebut dengan barang-barang inelastis. Nah, sementara itu ada yang sifatnya unitary elastis, artinya perubahan harga itu sama dengan perubahan kuantitinya. Kalau barangnya naik 10 ya kan, maka permintaannya juga akan turun 10 unit gitu. Kalau harganya naik 12, maka permintaannya juga akan turun sebesar 12 gitu. Jadi dia sama. Kalau inelastis ya, harganya ini naik 15, tapi permintaannya mungkin akan berubahnya hanya 12 gitu. Sementara kalau tadi elastis ya kan, harganya itu berubah cuma 10, tapi permintaannya tuh bisa berubahnya tuh 15, bisa 12 gitu, naik atau turunnya gitu ya. Karena kenapa barang itu elastis? Karena substitusinya banyak gitu. Misalkan saya ambil contoh adalah sepatu Nike dan sepatu Adidas, ya kan? Kalau misalkan sepatu Adidasnya itu naiknya terlalu harganya naiknya sekian, tapi misalkan Adidas naiknya sepatu Adidas tuh naiknya 10, harganya 10% naik. Tapi permintaannya terhadap sepatu Adidas itu malah bisa 15% turun. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada saingannya, ada substitusinya sepatu Nike, maka orang-orang cenderung lebih sekarang belinya Nike. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang memiliki barang substitusi yang banyak, biasanya mereka sangat hati-hati dalam
melakukan perubahan harga seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang bergerak jenis barangnya inelastis kayak beras, minyak, sembako dan segala macam, biasanya mereka itu tidak apa namanya tidak terlalu pusing gitu ya mikirin perubahan harga karena mau nggak mau masyarakat masih tetap akan beli produk tersebut gitu. Nah, ini adalah elastis sempurna. Elastis sempurna itu artinya adalah permintaan ini tidak punya pengaruh atau tidak dipengaruhi oleh si harga. Kayak gitu ya. Mau harganya naik gitu kan. Mau harganya turun. Pokoknya permintaan segitu aja nih. Misalkan harganya saudara lihat 5, di sini 10. Tapi tetap demand-nya itu adalah 5. Mau harganya 5, harganya 10, terus harganya naik lagi jadi 15 gitu kan. Pokoknya dia tetap belinya 5 aja, nggak ada perubahan, ya kan? Makanya dia berbentuk lurus, tegak lurus dan dia tidak artinya dia tidak dipengaruhi oleh harga seperti itu. Oke, inelastis sempurna itu contohnya tadi garam. Nah, ini disebut juga dengan elastis sempurna atau infinity. Kita nggak tahu dia besar berapa perubahannya dan lain sebagainya macamnya. Oke. Nah, ini tadi contoh kasusnya 150 minus 100 gitu kan. Harga barang S500, 100 dan segala macam ketemulah lebih dari 2,5. Maka gambar dengan kurvanya adalah bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian tadi ini faktor-faktor yang mempengaruhinya udah. Nah, kalau yang ini tadi rumus yang ini adalah rumus elastisitas penawaran ya. Yang tadi saya jelasin bukan elastisitas silang. Setelah saya cek lagi ini namanya elastisitas penawaran. Bedanya adalah dia menambahkan angka setengah di depan kuantitinya dan juga di depan price-nya pada penyebutnya. Oke. Sama elastisitas penawaran juga sama. Kalau dia lebih dari satu dia disebut elastis, kurang dari satu inelastis dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini bentuk penawarannya elastisitasnya. Harganya kalau harganya dia meningkat gitu kan, maka jumlah meningkat 10 gitu kan, maka jumlah barang yang ditawarkan itu bisa 15 barang semakin banyak gitu. Meskipun perubahan kenaikan harganya tidak sebesar dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, inelastis itu juga sama. Mau harganya naik atau harganya turun gitu kan, tetap jumlah barang yang ditawarkan tidak jauh berbeda atau besarannya tidak sebesar perubahan harganya. Nah, ini sama dengan satu, berarti ini adalah fungsi penawaran yang biasa kita pelajari, ya, unitary elastis itu namanya. Nah, ini berarti inelastis sempurna, ya. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh harga, pokoknya penawarannya tetap segitu aja. Ini elastis sempurna. Nah, ini contoh kasusnya 200 ya. Kalau kayak gini mah Anda tinggal ini aja ya, memasukkan ke dalam rumus. Yang penting rumusnya diingat gitu sehingga Anda tinggal menghitung atau mengerjakan rumusnya tersebut. Nanti kalau udah ketemu baru nanti mereka termasuk jenis barang apa dan juga bentuk kurvanya itu seperti apa. Oke. Nah, kalau elasticity itu yang tadi saya bilang adalah elasticity cross gitu, cross elasticity. Artinya kita ada dua jenis barang ya. Yang pertama adalah barang X dan juga ada barang Y yang perlu dibedakan ya. Ada rumusnya QX2 min QX1 per QXX ini artinya barang X, Y ini artinya barang Y gitu kan. Nah, tadi contohnya ini adalah tiket bus dan juga tiket kereta api kan. Nah, ini tinggal dimasukin. Tadi kan ini adalah KA, ini adalah bus ya. Tapi ini adalah Q, ini adalah P. QX per PY. Nah, jadi perubahan permintaan barang X akibat perubahan harga
barang Y. Inilah yang dinamakan dengan cross elasticity atau elastisitas silang. Ini juga sama kalau dihitung dan ketemu hasilnya adalah misalkan 1,0 berarti dia kereta api dengan bus itu sifatnya adalah elastis kayak gitu. Jadi artinya kalau tadi saya bilang kalau kereta api tiketnya naik 1 unit maka permintaan terhadap busnya akan berubah 1,08. Sebaliknya kalau kereta apinya naik busnya naik 1 unit maka permintaan terhadap kereta apinya akan meningkat 1,08 unit seperti itu. Nah, kalau ini adalah elastisitas karena adanya perubahan pendapatan. Saya kan pernah cerita waktu di awal itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan itu dia akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Nih, dia akan menggeser ke kanan. Ya, ini karena adanya perubahan pendapatan dengan harga yang sama tapi sekarang key-nya lebih besar gitu. Nah, karena ini terjadinya perubahan, salah satunya adalah perubahan pendapatan. Maka rumus yang digunakan EY atau yield elasticity itu adalah Q2 min Q1 dibagi dengan setengah Q1 plus Q2 Y2 min Y1 setengah kali Y2 plus Y1. Y1 plus Y2. Nah, contoh kasus. Pendapatan seseorang naik dari 200.000 jadi 300. Nah, itu jajan kalian ditambahin dari 200.000 ditambahin jadi 300. Otomatis kan tambah barang X yang diminta darinya 10 jadi 16 unit. Gitu kan? Nih, tadi lihat ke sini nih. Dari 10 jadi 16 unit, tapi harganya tetap sama, misalkan 10 di sini. Tuh kan. Nah, berapakah besar elastisitas pendapatan tersebut? Maka tinggal kita cari tadi. Q2 min Q1 itu kan per setengah dikali Q1 tambah Q2. Nah, ini dibalik. Bawahnya apa? Berarti Q per Y. Berarti perubahan Q akibat perubahan Y. Kalau tadi ini elastisitas silang itu adalah perubahan harga Y berpengaruh terhadap permintaan barang X. Ya, kalau yang ini, kalau penawaran itu sama, barangnya tetap satu, hanya bedanya barang yang ditawarkan atau barang yang diminta, kayak gitu. Key per P, tapi kalau yang ini key per P juga, tapi barangnya yang beda. Key-nya X, harganya harga barang Y, karena kita pengen cari tahu perubahan harga barang Y itu berapa akibatnya terhadap permintaan barang X, kayak gitu. Ya. Nah, ini rumusnya bisa dicatat sehingga sebenarnya kalau ngerjain ekonomi itu sama dengan matematika ya, sebenarnya rumusnya itu yang mesti diingat gitu sehingga tidak salah dalam mengerjakan rumusnya tersebut atau hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, sudah selesai materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu rumusnya yang beda berarti cuma permintaan doang ya Pak, yang nggak ada setengahnya. Ya, Pak, berarti tadi kalau penawaran itu barangnya sama, kalau silang itu barangnya berbeda. iya. Kalau permintaan penawaran itu adalah kita pengen cari tahu berapa perubahan permintaan atau penawaran karena perubahan barangnya itu sendiri, ya kan? Nah, sementara itu kalau elastisitas silang, ya,
Itu dia pengen cari tahu perubahan harga barang Y itu punya pengaruh berapa terhadap permintaan barang lainnya gitu. Udah, ada yang mau ditanyakan? Pak, nanti PPT-nya di-share tidak? Iya, nanti saya share ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Nanti akan ada teman-teman kalian dari kelas yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.